Kok selamat siang, kita ketemu lagi di mata kuliah Arsitektur Mancanegara, arsitektur mata kuliah pilihan, dan semoga kalian bisa mengikuti. Rencananya hari ini saya sedikit rekap dulu, sorry, screen 2, share, kemudian, oke. Ini di sini terlihat tugas dari kampus Indralaya. Saya rekap aja, bukan berarti nanti akan saya bahas. MMP, eh, saya rekap dalam pengertian saya perlu memastikan bahwa tokoh-tokoh yang kalian pilih memang berada dalam koridor arsitektur modern. Seperti kemarin ada catatan tentang Frank O'Gary, sebenarnya bukan tokoh di arsitektur modern. Ada rentang waktu yang perlu kita sepakati bersama. IMMP, oke, arsitektur modern. Kemudian Walter Gropius, nanti akan cukup banyak bicara tentang Walter Gropius. Kemudian tokoh berikutnya ini Frank Lloyd Wright, ya, tokoh arsitektur modern dari Amerika. Kemudian Rem Koolhaas, hati-hati dengan Rem Koolhaas. Rem Koolhaas kalau di internet memang sering dimasukkan dalam tokoh arsitektur modern, tapi sebenarnya dia berada di arsitektur postmodern. Apa itu postmodern dan segala macam nanti setelah ujian tengah semester baru akan dibahas. Apa latar belakang postmodern dan apa pemicunya, kemudian siapa yang melakukan kategorisasi. Kita akan berkenalan dengan Charles Cheng, seorang tokoh sejarawan arsitektur yang memang fokus di arsitektur postmodern, dan pekerjaan dari Rem Koolhaas berada di ranah atau di masa arsitektur postmodern, bahkan udah di ujung sekali di arsitektur postmodern, hingga sampai berkarya pada masa sekarang. Itu catatan ya dari Rem Koolhaas. Silakan dipindah saja, nggak perlu di-delete, pindah aja ke kategori tugas yang postmodern. Jadi kelompok yang tadi itu sudah menyelesaikan tugas untuk arsitektur postmodern. Sama dengan yang kemarin, Frank O'Gary juga silakan dipindah aja. Kemudian tokoh berikutnya, ya ini Frank O'Gary dan Rem Koolhaas, tolong dipindah ke arsitektur postmodern. Efeknya ya silakan cari tokoh arsitek modern lagi yang lain. Nanti dalam penjelasan siang ini saya akan banyak bicara tentang latar belakang munculnya arsitektur modern dan apa aja pemicunya, dan kaitannya juga nanti dengan pendidikan. Di situ akan saya sebutkan banyak tokoh yang akan membantu. Kemudian itu di kampus Indralaya. Kemudian untuk kampus Palembang, oke, Alvar Aalto. Ini menarik karena saya pernah menemani rekan-rekan dari Omah Library untuk menyusun buku ini khusus tentang Alvar Aalto, ketika prinsipal dari Raw Architect si Ray Rich itu mengelilingi ziarah di beberapa karya dari Alvar Aalto. Di situ dibahas khusus tentang karya-karya Alvar Aalto dan mengapa dia bisa masuk dalam kerangka arsitektur modern. Meskipun dia bukan salah satu tokoh utama di arsitektur modern, tapi pendekatannya dan segala macam itu menjadi menarik untuk dibahas. Kalau mau di-compare nanti bisa juga ketemu dengan Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright bukan tokoh utama di pergerakan arsitektur modern. Oke, Alvar Aalto. Yang kedua, Le Corbusier. Ini salah satu tokoh utama, bahkan tokoh yang paling bisa dikatakan pemicu, pencetus arsitektur modern itu sendiri.
Kemudian tokoh berikutnya Frank Lloyd Wright yang saya tadi katakan akan sangat berhimpit dengan pergerakan atau apa yang dilakukan oleh Alvaro Aalto. Bukan tokoh utama dalam pergerakan arsitektur modern. Kenapa saya katakan pergerakan, nanti ada penjelasannya. Tapi dia baik Frank Lloyd Wright maupun Alvaro Aalto berkembang bersama di masa arsitektur modern, sehingga ekspresi karya arsitekturnya berbeda dengan tokoh utama. Siapa tokoh utama? Itu yang akan kita bahas di hari ini. Saya stop share. Saya kemudian masuk di penjelasan tentang arsitektur ini. Arsitektur modern. Jadi siang ini saya coba memfokuskan, kenapa saya memfokuskan tidak membahas tugas-tugas yang sudah kalian kumpulkan. Saya mengapresiasi kelompok-kelompok yang sudah mengumpulkan. Bukan berarti kelompok yang belum mengumpulkan itu tidak saya apresiasi, tapi mungkin agak kebingungan mencari tokohnya. Semoga penjelasan kali ini itu sedikit banyak membantu kalian dalam kemudian memilah tokoh arsitek yang di masa arsitektur modern. Sehingga siang ini saya ingin memberi framing dulu arsitektur modern itu siapa dan bagaimana di pertemuan minggu ke-6 ini. Seperti yang terjadi di bahasan tentang Renaissance, arsitektur modern itu berangkat dari fenomena yang terjadi di masyarakat, terutama yang di Eropa, yaitu di revolusi industri kedua sekitar tahun 1870, di mana yang mendorong terjadinya electricity dan ke pergerakan atau mesin-mesin yang berdasar pada minyak bumi. Jadi kemudian setelah mesin uap dan segala macam di revolusi industri pertama, muncullah industri-industri yang mempunyai yang berdasar pada roda bergerak. Itu yang akan sangat membantu produksi massal. Jadi revolusi industri kedua berkaitan dengan mass production. Apa itu mass production dan apa yang dihasilkan, itu yang di penjelasan di bawah. Jadi banyak pabrik, kemudian tambang batu bara dan segala macam yang ujungnya adalah membantu atau memunculkan energi listrik dan pabrik-pabrik berdasar pada minyak bumi. Di peta sebelah kanan itu pergerakannya. Jadi industri itu kemudian berkembang dari diawali, kalau di awal itu mulai dari sekitar Inggris, kemudian berkembang ke seluruh Eropa, nanti sampai ke Amerika juga. Dan di sini terlihat bahwa industrialisasi dunia itu akan memunculkan golongan buruh dan perubahan sangat besar di dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Itu kemudian pada masa-masa ini mulai dikenal dengan urbanisasi. Di slide ini fokus kepada apa yang terjadi di Amerika. Jadi di abad ke-19, tahun 1800-an, itu mulai berkembang industri-industri dan menghasilkan kehidupan kota yang berbeda. Kota di sekitar tahun 1890 sampai 1880 itu sangat berkembang pesat, sehingga kemudian kita kenal dengan istilah urbanisasi karena adanya perkembangan industri di pusat kota. Ini yang terjadi di Amerika dan yang sebenarnya juga terjadi di Eropa. Jadi perkembangan industri yang kemudian menyebar ke seluruh Eropa itu sangat mempengaruhi wajah kota di Eropa. Terutama nanti yang terjadi di Inggris. Juga wajah ke perkotaan di Inggris itu juga sangat berubah. Kemudian di Amerika juga muncul
adanya jalur kereta api yang kemudian membuka di beberapa daerah-daerah baru, kemudian dikenal dengan West Coast, East Coast gitu loh. So, sisi barat, sisi timur Amerika yang sangat berkembang pada masa itu. Itu karena hasil dari tadi industri pertama, mesin uap, kemudian revolusi industri kedua terkait dengan listrik dan pabrik-pabrik berdasar atau berbasis pada minyak bumi atau batu bara. Jadi hasil-hasil tambang itu yang kemudian terjadi. Ini yang akan membawa perubahan berikutnya. Kalau di Inggris, kemudian Ebenezer Howard merespon apa yang terjadi di kota-kota di Inggris dengan banyaknya urbanisasi, dengan kondisi kota, ini gambar di Amerika tapi juga terjadi di Inggris, polusi udara dan segala macam, sehingga Ebenezer Howard dengan judul bukunya Garden City of Tomorrow itu dia mengidentifikasi adanya tarik-menarik antara kota dan pinggiran kota atau country atau pedesaan, di mana kota diidentifikasikan sebagai yang jauh dari alam tapi punya kesempatan sosial ekonomi yang sangat bagus, adanya fasilitas yang banyak juga. Tapi di desa memang dekat dengan alam tapi sangat tidak bagus untuk kehidupan bersosialisasi, katakanlah seperti itu. Sehingga dari dua tarik menarik ini, Ebenezer Howard memunculkan ide sebuah kawasan di pinggir kota dengan suasana pedesaan tapi dengan interaksi sosial ekonomi yang bagus, sehingga suasana pedesaan tapi dengan fasilitas kota, kehidupan kesehatan juga bagus, dan itu yang coba digabung apa yang disebut dengan town country atau yang kemudian dikenal dengan konsep Garden City. Ini efek atau respon Ebenezer Howard terhadap apa yang terjadi di kota-kota di Inggris, dan kemudian juga dikembangkan nanti di bagian akhir kita juga akan lihat terjadi juga di Amerika. Oke, ini respon awalnya, respon terjadinya perubahan besar di Eropa, efek dari revolusi industri kedua yang kemudian merubah kota. Di sisi lain, kalau kita lihat perkembangan perekonomian di tahun 1880 sampai di awal tahun 1900-an, perkembangan perekonomian itu cukup tinggi. Efek dari tadi revolusi industri, efek dari perdagangan yang sudah terjadi sejak masa Renaissance sebelumnya. Jadi perkembangan perekonomian sangat pesat gitu. Itu yang kemudian membuat penguasa-penguasa kemudian mencari kekayaan untuk bagian negaranya. Timbullah peperangan dan segala macam. Minggu lalu kita bahas ada perang 30 tahun yang terjadi di Jerman, efek dari demokrasisasi gereja, jadi munculnya aliran Protestan juga mempengaruhi kehidupan politik juga. Jadi ketika adanya pergerakan positif dari perekonomian, di situ juga terjadi perebutan kekuasaan. Dan ini yang kemudian memicu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Tapi kita coba potong dulu dari 1880 sampai di awal 1910, 1915, katakanlah seperti itu. Apa yang terjadi atau efeknya terhadap arsitektur terutama. Ini yang kita lihat yang terjadi di Jerman. Jangan lupa keterangan minggu lalu, efek dari peperangan. Orang selalu mengatakan itu perang antar kepercayaan Katolik dan Kristen Protestan. Tapi kalau saya sih lebih melihatnya sebagai perang pengaruh, perang politik, perang penguasaan. Yang muncul di Jerman adalah ini. Setelah perekonomian cukup
tinggi, cukup menarik. Jerman juga menjadi negara besar di Eropa. Kemudian ada satu katakanlah tuan tanah yang kemudian mengumpulkan semua artis-artis, seniman terutama, untuk berkoloni, membuat satu hunian bersama. Tujuannya adalah mengembangkan seni. Ingat, di masa Renaissance juga terjadi demikian. Orang-orang kaya kemudian memberi atau mensupport karya-karya seni, sehingga si Michelangelo, Palladio, kemudian Bramante dan segala macam itu menjadi berkembang keartisannya, ke seninya, karena ada support dari para juragan-juragan, pedagang-pedagang kaya. Ini juga terjadi terulang kembali ketika masa awal-awal masa modern gitu loh. Terutama ini yang di Jerman, ada Darmstadt Artist Colony, sebuah tempat yang mengumpulkan seniman-seniman. Salah satunya ini yang kemudian menjadi menarik adalah Peter Behrens. Ini kita akan coba bahas mendalam. Peter Behrens adalah kemudian dikenal sebagai mentor dari Corbu, yang kemudian Gropius, yang kemudian membuat sekolah Bauhaus dan Mies van der Rohe. Siapa mereka itu yang akan kita bahas di siang ini. Fokus di Peter Behrens yang kemudian dikenal sebagai the first industrial designer. Jadi seorang desainer pertama yang mencoba menggabungkan antara seni murni dengan industri. Sehingga Peter Behrens dikenal sebagai seorang pencetus yang kemudian keseniannya itu digabung dengan hasil industri. Ingat revolusi industri yang terjadi, revolusi industri uap, revolusi industri berdasarkan juga batu bara dan kemudian listrik. Gambar di atas adalah desain dia untuk pabrik turbin. Di bagian bawah adalah karya-karya dia dengan salah satu perusahaan perlengkapan rumah tangga. Jadi desainnya coba si Peter Behrens itu menemukan, mempersatukan antara seni murni dengan kemampuan atau dengan industri, dengan jam ban berjalan dan segala macam. Ini dipicu karena dia pernah kemudian tinggal di sini, berkoloni dengan sesama artis yang kemudian memang tujuannya adalah untuk sebuah kehidupan masyarakat dengan tatanan sosial baru. Ide awal dari sebuah masa modern memang sebuah tatanan baru. Ini juga terjadi ketika di masa Renaissance ada pengulangan ide, ada pengulangan konsep bersama 23 artis seniman gitu. Oke, ini Peter Behrens. Kemudian siapa sih Peter Behrens ini? Lahir di Hamburg, kemudian dia belajar tentang seni lukis dan seni patung, dan kemudian kerja awalnya dia membuat, selain kerja seniman, membuat patung, seni lukis dan segala macam, dia juga bekerja untuk membuat cover buku, karena cover buku pada masa itu cukup berbeda, pakai kulit dan segala macam, ada hiasannya dan segala macam. Itu kekuatan dari si Peter Behrens. Kemudian di tahun 1906 dia bergabung dengan perusahaan ini, AEG, yang kemudian membawa perkembangan pesat dari dia. Termasuk kemudian dia merancang pabriknya, pabrik AEG ini, pabrik turbinnya, ini bangunannya rancangan dari Peter Behrens. Apa kaitannya Peter Behrens dengan Corbu, kemudian dengan Mies van der Rohe dan Walter Gropius? Kaitannya di sini. Ketika bergabung dengan AEG ini, Peter Behrens memerlukan tenaga juniornya lah, kata-kata sebagai rekan untuk menggambar dan studio seninya.
Jadi muncullah nama-nama ini. Ada Mies van der Rohe, ada Adolf Meyer, ada Max Hedwig, ada Berhard yang di ujung ini, John Kramer, dan Walter Gropius. Dua nama yang akan saya highlight adalah di foto ini adalah Walter Gropius dan Mies van der Rohe. Itu yang akan saya highlight. Kemudian si Walter Gropius ternyata juga kemudian di tempat yang sama, di tempatnya studionya Peter Behrend, bertemu dengan Corbu. Sedangkan Walter Gropius sudah tidak lagi di studionya Peter Behrend. Di keterangan berikutnya, Peter Behrend sebagai mentor dari ketiganya, Corbu, Gropius, dan Mies van der Rohe, sebagai desain konsultan di AEG ini. Ini yang menjadi menarik, bahwa seniman akhirnya masuk di dalam kerangka kerja sebuah industri. Ini akan kemudian membawa perubahan yang sangat besar. Oke, kita coba lanjutkan. Dan si Gropius, Walter Gropius ini yang kemudian membuat sekolah seni, katakan seperti itu, yang menggabungkan antara kemampuan seniman dan pola berpikir industrial, yang kemudian kita kenal dengan Bauhaus. Bauhaus dalam bahasa Jerman ada building of house, jadi bangunan untuk rumah apa? Rumah tentang yang mengajarkan tentang beberapa macam craftsmanship, termasuk di dalamnya arsitektur. Dan ini skema kurikulumnya. Jadi ada building site, testing, design, dan segala macam terkait dengan material. Ada glass, clay, stone, wood, metal. Perlu diingat, hasil industri pada masa itu yang sangat berkembang adalah metal, kaca, dan kemudian nanti ada beton bertulang. Itu pada efek berikutnya. Beton tanpa tulang, ya, agregat beton itu ditemukan pada masa Romawi yang kemudian dieksplor lebih lanjut ketika masa Renaissance. Jadi kemudian berulang. Di masa modern kemudian diperkuat karena ditemukannya metal, industri baja ditemukan dan bergabung dengan agregat beton. Itu kemudian dikenal dengan beton bertulang. Jadi hasil industri pada masa modern yang cukup terkenal adalah metal, baja, dan kaca. Di sekolah Bauhaus diajarkan tentang skema warna, tentang pakaian, karena kaitannya dengan industri dan segala macam. Sehingga ada studi tentang ruang, kaitannya dengan warna, komposisi warna, studi tentang material, studi tentang alam, studi tentang material dan tools untuk mengolah material tersebut. Kalau kalian perhatikan skema ini sangat akrab dengan apa yang kalian temui nanti di studio. Jadi skema yang terjadi, skema kurikulum yang terjadi atau apapun yang terjadi di studio pada masa sekarang, awal mulanya adalah di masa Bauhaus. Dan Bauhaus ini dimunculkan oleh Walter Gropius. Ide Walter Gropius itu terjadi sebenarnya ya efek dari Peter Behrend yang pernah tinggal di Darmstadt Artist Colony ini. Jadi itu benang merahnya. Kemudian kita bisa lihat benang merah pendidikan dan apa yang terjadi di masa arsitektur modern kaitan dengan seni dan industri. Selanjutnya, si Corbu, Mies van der Rohe, dan Walter Gropius kemudian melakukan kolaborasi, memunculkan organisasi baru yang diawali tahun 1928 di Swiss. Kenapa di Swiss? Itu tempat base camp-nya lah, katakan base camp-nya dari Corbu. The Last Rasas Declaration assert arsitektur kult
no longer exists in an isolate state separate from government and politics. Jadi sudah berubah lagi, arsitektur tidak lagi under atau di bawah perintah penguasa dan politik, tapi lebih ke ekonomi dan social condition, keadaan perekonomian dan keadaan sosial yang akan sangat berpengaruh pada bangunan dan di masa depan. Ini ide awal, ini awal mula kenapa muncul arsitektur modern. Ide dasarnya adalah memformulasikan permasalahan arsitektural pada masa itu apa, dan kemudian mencoba merepresentasikan, memunculkan ide-ide dasar arsitektur. Siam ini yang diawali di tahun 1928, salah satunya yang menandatangani adalah orang-orang ini. Ada Hendrik Petrus Verlaage, seorang tokoh dari Belanda yang sangat berpengaruh. Kalau kalian cek coba di googling ya, HP Hendrik Petrus Verlaage ini dikatakan sebagai bapak arsitektur modern Belanda. Dia ikut di awal. Kemudian ada nama Corbu dan segala macam. Dan ingat Meyer tadi juga muncul di Peter Behrens dan segala macam. Dan beberapa nama yang lain. Ini di awal. Kemudian Siam melakukan conference hampir tiap tahun. 1928, 1929, kemudian 30. Kenapa ini bolong nanti 30 ke 32, 32-nya mana gitu. Nanti kita akan bahas ini. Terus sampai akhirnya pindah ke Amerika. Kenapa pindah ke Amerika juga akan dibahas sedikit. Ini conference Siam sebagai usulan bentukan arsitektur baru yang meninggalkan arsitektur lama, yang bahkan ada beberapa orang mengatakan yang melupakan sejarah. Tapi dalam sejarah masa lampau, sejarah arsitektur masa lampau, tapi kita akan lihat kenapa ada komen seperti itu, kenapa ada pemikiran seperti itu yang perlu ditelusur lebih lanjut sebenarnya. Siam kedua, Siam ketiga, kedua di Jerman, ketiga di Belgia. Di tahun 29 di Siam kedua ada Corbu yang memunculkan minimalist house, ada Walter Gropius. Kalau tadi di yang sebelumnya di 28 Walter Gropius belum muncul, di 29 kemudian muncul. Di tahun 30 Corbu memunculkan proyeknya Radiant City, sebuah usulan terhadap sebuah kota di Paris, Prancis. Sebaiknya kota modern itu seperti apa? Ini usulan dari Corbu. Dan mulai muncul juga arsitek dari Amerika ikut serta di Siam di Belgia ini. Oke. Kemudian di tahun 32 ini kenapa tahun 3 kalau kita lihat rangkaiannya 28, 29, 30, 32-nya hilang, tiba-tiba 33, karena di 1932 ada pameran arsitektur International Exhibition di MoMA Amerika. Apa itu International Style? Adalah sebuah gaya arsitektur modern yang muncul di Eropa, Jerman dan France. Ini mengacu pada tokoh-tokoh Walter Gropius, Mies van der Rohe, dan Corbu. Dan kemudian sejarawan Henry Russell Hitchcock ini kemudian bersama Philip Johnson yang kemudian menghimpun dan memunculkan pameran di MoMA ini. Ini karya yang dipamerkan, karyanya Mies van der Rohe, Concrete Country House, dan karyanya Corbu, Villa Savoye, menjadi salah satu top line up atau menjadi artefak pameran yang luar biasa pada masa itu. Pemikiran yang di Eropa masuk ke Amerika, nanti kemudian akan berlanjut.
Di Siam keempat ini yang buat saya cukup menarik, karena di Siam 4 ini ada 33 kota yang dibahas di situ. Dibahas di dalam konferensi itu. Dan ada 2 kota yang mewakili kota-kota koloni Eropa di Asia. Satu dari Prancis, satu dari Belanda. Dan yang dari Belanda sebenarnya mengajak atau meminta Thomas Karsten untuk merepresentasikan karya kota Bandung. Jadi tatanan kota Bandung diminta Karsten untuk mempresentasikannya. Tapi Karsten menolaknya, tapi peta atau tatanan kota Bandung itu berangkat ke Siam 4 ini. Tujuannya adalah untuk membuat atau mengusulkan sebuah tatanan baru yang disebut dengan functional city, yang punya 4 fungsi utama: sebagai tempat bekerja, sebagai tempat hidup, sebagai tempat bekerja, sebagai tempat rileks, rekreasi, dan kehidupan ketiganya, hubungan ketiganya. Itu yang kemudian menjadi tujuan utama dan akan memengaruhi tatanan kota selanjutnya. Ingat, ini tahun 33, jadi sebelum Perang Dunia Kedua. Athens, yang kemudian dikenal dengan Athens Charter. Sebuah konferensi yang sebenarnya akan dilakukan di Rusia, tapi batal. Kemudian dipindah ke kapal pesiar menuju Athena. Jadi selama beberapa hari, saya lupa pasti, 14 hari kalau nggak salah, itu membahas 33 kota ini, dibongkar, kemudian disimpulkan bahwa diperlukan sebuah tatanan kota baru yang fungsional. Itu ide dasarnya di situ. Oke, ini tahun 33. Dan berikutnya, karena kemudian mulai ada perang dunia, mulai ada kekuasaan Nazi di Jerman, akhirnya Gropius pindah ke Amerika. Tahun 37 dia menjadi profesor, pengajar di Harvard University, dan yang menariknya adalah dia mengadopsi atau membawa proses berpikir dari Bauhaus ke Amerika. Jadi at Harvard, he introduced the Bauhaus philosophy of design di dalam kurikulumnya. Ya, proses pendidikannya kemudian menjadi berubah. Itu Walter Gropius. Bagaimana dengan Mies van der Rohe? Mies van der Rohe juga ikut pindah ke Amerika dan masuk ke, awalnya adalah School of Architecture at Chicago, yang kemudian berubah nama menjadi Illinois Institute of Technology. Apa kaitannya si Mies van der Rohe ini? Itu yang pemikiran Gropius dengan Bauhaus, kemudian pemikiran Mies van der Rohe, itu yang akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan selanjutnya yang terjadi di Amerika. Apalagi jangan lupa tadi ada pameran international style. Bagaimana dengan Corbu? Corbu karena tidak terpengaruh dengan politik yang berkembang di Jerman, dia kemudian bergeser ke Prancis dan melanjutkan Siam 5. Tetap dengan ide dasarnya, sebuah arsitektur baru, arsitektur yang sangat efisien, logik, ya, ini kan menjadi tagline-nya, logisnya, yang kemudian diwujudkan di Siam ini sebagai sebuah prinsip arsitektur modern. Oke, bagaimana dengan Frank Lloyd Wright?
kita tahu tadi Mies van der Rohe berangkat, kemudian Walter Gropius berangkat ke Amerika. Bagaimana irisannya dengan si Frank Lloyd Wright? Secara langsung si Frank Lloyd Wright memang tidak berhimpit atau tidak bertemu dengan tokoh-tokoh arsitek utama, arsitektur modern utama yang hijrah dari Eropa, hijrah dari Jerman ke Amerika. Tapi dari penelusuran ternyata Frank Lloyd Wright pernah bekerja di bawah Louis Henry Sullivan sebagai tokoh utama di arsitektur modern juga. Dan Sullivan pernah berpendidikan di MIT, dan dia juga pernah Louis Sullivan masuk di MIT, kemudian yang menjadi sekolah pertama arsitektur di Amerika tahun 1865, dan sebelumnya Sullivan itu belajar di École des Beaux-Arts di Paris. École des Beaux-Arts ini apa? École des Beaux-Arts ini sebenarnya sebuah sekolah arsitektur pertama. Jadi sekolah formal arsitektur pertama di dunia itu École des Beaux-Arts yang ada di Prancis, Paris. Ini yang sebagai efek dari perkembangan yang terjadi di masa Renaissance. Yang fokus utamanya adalah empirisme, rasional, dan romantisme. Dari sini kemudian ada paper ini membandingkan antara Beaux-Arts dan Bauhaus sebagai sebuah pemikiran arsitektur modern dan kaitannya dengan filsafat pencerahan. Dan salah satu kesimpulannya di sini bahwa seorang mahasiswa arsitektur tidak hanya bicara tentang kreativitas, tapi juga berpikir kritis. Ini kaitannya dengan filsafatnya. Itu nanti dibahas di lain tempat, kan di sini. Tapi kita bisa lihat bahwa Frank Lloyd Wright punya tanda kutip darah atau punya pengaruh arsitektur modern bukan lewat si turunannya Peter Behrens, yaitu Corbu, Mies van der Rohe, dan Gropius, tapi lewat sisi Sullivan yang dipengaruhi oleh École des Beaux-Arts, di pendidikan École des Beaux-Arts Prancis. Itunya menjadi beda gitu loh. Ekspresinya akan sangat berbeda. Nanti kita bisa bandingkan meskipun sama-sama di dalam kerangka waktu arsitektur modern. Dan kalau tadi di Inggris Sir Ebenezer Howard memunculkan Garden City, Frank juga sebenarnya pernah memunculkan ide tentang sebuah kota yang revolusioner pada masanya, yaitu Beaux-Arts City, yang tidak hanya tentang keindahan, tentang kesehatan lingkungan, tapi juga tentang demokrasi, tentang ekonomi. Jadi pertimbangan dari Frank Lloyd Wright mungkin lebih luas karena dia posisinya di Amerika yang sangat mengagungkan demokrasi di dalam kehidupan masyarakat, dan ditunjang juga dalam pemikiran ekonomi, pemikiran faktor ekonomi menjadi sangat penting di situ. Oke. Itu yang bisa saya jabarkan di siang ini, bahwa sudah terjadi pergantian di arsitektur modern yang tidak hanya tentang bentuk, tidak hanya tentang pemikiran seperti yang terjadi di masa Renaissance, tapi sudah masuk terutama yang di-highlight oleh si Frank Lloyd Wright tentang demokrasi, tentang ekonomi. Jadi arsitektur modern bukan hanya tentang bentuknya saja yang bisa berlaku dimanapun, itu juga kaitannya dengan demokrasi. Kenapa muncul internasional saya juga terkaitannya juga dengan perekonomian dan demokrasi. Apalagi kemudian nanti kalau dibahas tentang efek dari
Perang Dunia Kedua. Sehingga pemikiran-pemikiran arsitektur modern itu menjadi konteks secara waktu efek dari Perang Dunia Kedua. Efek Perang Dunia Kedua, perekonomian hancur lebur, tapi kebutuhan terhadap hunian itu tetap ada. Sehingga konsep-konsep yang diusulkan oleh Corbu dengan Radiant City, dengan tower-tower di pusat kota, itu menjadi masuk akal. Karena dengan demikian efisiensi, efektivitas itu menjadi masuk sesuai dengan zamannya, sesuai dengan masa setelah Perang Dunia Kedua. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan di siang ini untuk memberi framing, memberi ruang lingkup pada tokoh-tokoh yang kalian sudah coba kumpulkan. Minggu depan karena minggu depan itu tanggal merah ya, jadi silakan kalian kumpulkan saja. Nanti saya akan beri rangkuman atau beri respon review terhadap hal-hal yang sudah kalian sampaikan di tugas di Google Drive. Fokus utamanya bukan pada sekedar identifikasi si tokoh saja. Tokoh ini lahir di sini, pendidikan di sini, kemudian memunculkan teori A, B, C gitu. Tapi mengapa sih muncul teori itu? Apa yang mendorong teori itu? Itu yang saya harapkan kelompok bisa memunculkan itu. Jadi tidak hanya sekedar memindah hal-hal yang ada di internet, tapi coba kalian sebar lebih luas. Contoh, kenapa sih si Corbu itu memunculkan Villa Savoye? Apa maksudnya? Apa kaitannya dengan efektivitas, efisiensi dari ide dasar dari arsitektur modern? Mungkin ke arah sana bisa. Villa Savoye itu tidak hanya sekedar villa yang sekarang hanya menjadi sebuah museum, tidak ditinggali, bahkan secara iklim itu tidak nyaman banget. Orang yang tinggal di situ ada ulasannya. Ya, orang yang pernah tinggal di situ itu kalau musim dingin kedinginan banget, musim panas kepanasan banget, sehingga efeknya jadi sekarang hanya sebuah museum. Sama juga dengan apa yang terjadi dengan karyanya Frank Lloyd Wright, Falling Water. Itu indah secara arsitektural. Ternyata ada sisi lain yang tidak tepat, tidak ditinggali, akhirnya menjadi sebuah museum dan menjadi sebuah destinasi wisata saja. Kalian mungkin bisa masuk ke situ, kelemahan arsitektur modern umpamanya, ke arah sana. Atau minimal kenapa sih si arsitek ini memunculkan teori ini? Ada apa? Kalian bisa mengulas ke arah sana. Begitu kurang lebih. Ada pertanyaan, ada komentar, silahkan. Nggak usah ragu, silahkan kalau ada pertanyaan. Di penjelasan kali ini saya hanya meng-highlight gitu loh. Kadang orang hanya melihat arsitektur modern, ya udah tanpa ornamen. Ornamen is crime, form follow function. Tapi di sini saya mencoba mengajak sebenarnya ada alasan yang sangat logis, perkembangan yang sangat logis, perkembangan perekonomian, perkembangan politik, perkembangan macam-macam yang sangat kemudian mempengaruhi proses berarsitektur di masa arsitektur modern. Silakan. Kalau ada pertanyaan. Saran saya sih memang jangan mudah percaya dengan jargon-jargon yang muncul. Ornamen is crime. Kenapa sih ornamen is crime? Form follow function. Padahal konteks aslinya atau kalimat lengkapnya form ever follow function.
ada apa gitu. Ini supaya kalian nanti juga punya dasar ketika nanti mengerjakan di UTS ya, melihat Hindia Belanda. Saya tidak mengatakan Indonesia karena masa itu ada masa kekuasaan Belanda di Indonesia yang disebut dengan East Dutch Indies atau Hindia Belanda. Sebenarnya di Indonesia itu terpengaruh nggak dengan Bauhaus? Terpengaruh nggak dengan international style? Tadi dari penjelasan, si Berlage itu hanya tanda tangan di awal. Setelah itu dia menghilang. Muncul lagi di Siam 4 bukan Berlage, tapi keponakan dari Thomas Karsten. Kenapa bisa ikut Thomas Karsten? Bisa ikut dalam lingkaran Siam, kaitannya dengan partai politik sosialis pada masa itu. Sehingga Siam 4 itu atau Siam itu banyak disupport atau banyak didukung oleh partai sosialis. Itu another thing itu, kaitannya dengan politik. Saya tidak coba masuk ke arah sana, coba masuk justru di arah ekonominya. Kenapa Korbu yang sangat berperan, dan Korbu tidak terkena imbas dari Nazi. Orang di Jerman itu pelari semua, tokoh-tokoh dari Jerman lari ke Amerika semua, sehingga kemudian arsitektur modern dikenalnya justru di Amerika. Di Eropa tidak terlalu berkembang kecuali turunan dari Corbu, dan ekspresinya jadi berbeda banget. Nanti minggu depan setelah membahas tokoh-tokoh yang coba kalian kumpulkan, akan saya tunjukkan satu ya ulasan kecil lah tentang brutalisme arsitektur, sebuah masa yang sangat pendek, 60 ke 70, sebelum kemudian masuk ke yang katanya Charles Yang masuk ke masa postmodern. Pertanyaan silakan. Oke, sambil nunggu pertanyaan, saya share screen saya. Dari pagi saya cukup berjalan-jalan. Ini websitenya Peter Barron, website tentang Peter Barron. Jadi ceritanya si Peter Barron seperti apa, dan ini foto tadi yang buat saya ini jadi ajang awal mula, bahkan bisa menjadi katakanlah kelas pemberontak, karena setelah itu kemudian muncul Siam dari tokoh-tokoh ini, plus nanti si Corbu, dan Corbu ternyata teman ngopinya karya-karyanya di bagian bawah. Ini sebelum masuk di AEG si Peter Barron. Ini karya-karyanya. Jadi dia ilustrator. Nah, baru masuk ke AEG, kemudian berubah. Asik kan bentukannya? Pengaruh Art Nouveau, pengaruh Art Deco, atau masa-masa craftsmanship itu juga muncul di sini. Sehingga modern mula itu selalu sering diidentikan dengan art and craft gitu. Seni dan craftsmanship. Oke. Asik kan? Jenis-jenis hurufnya. Ini factory-nya. Bagian ini kenapa menarik? Karena setiap bagian didesain, tapi pada saat bersamaan bagian ini bisa dicopot secara industrial. Jadi bisa di-replace dengan mudah, bukan satu kerangkaian besar. Nah, ini kemudian Water Gropius dan Corbu nongkrong bareng, ngopi bareng. Di sini kemudian muncullah Siam dan segala macam. Itu Peter Barron. Ini website tentang Siam. Keterangan tadi itu asalnya di sini, International Congress of Modern Architecture. Jadi kenapa saya tadi mengatakan di awal bahwa arsitektur modern itu pergerakan, sebuah ide
sekelompok orang, Mies van der Rohe, Gropius dan Corbu dan beberapa temannya mengusulkan bentukan baru yang kemudian berkembang ke seluruh dunia. Siang terakhir 56, kemudian di bagian akhir dia pindah ke Amerika yang kemudian dikenal dengan Tim 10. Sehingga berubah Siam menjadi Tim 10. Ini tentang identifikasi karya-karyanya Corbu. Sehingga nanti akan saya bahas khusus tentang ini, Rorschach ini, dan beberapa karya brutalism lainnya. Ini tentang Frank Lloyd Wright, websitenya. Jadi ketika membahas tokoh-tokoh arsitek modern, itu banyak sekali naskah-naskah yang sudah dikumpulkan. Jadi ada Frank Lloyd Wright Foundation, ada ini dari usulan Le Corbusier Foundation. Kenapa Corbu punya naskah ini? Karena ini dalam rangka mengusulkan karya-karya Le Corbusier untuk menjadi benda cagar budaya tingkat dunia dan sudah diakui memang level UNESCO baik Corbu maupun punya Frank. Kemudian ini naskah tentang École des Beaux-Arts dan Bauhaus. Ini buat saya cukup menarik karena di sini kita akan tahu kenapa kurikulum kalian pada masa sekarang itu bisa seperti ini. Ini asal usulnya di sini. École des Beaux-Arts dan Bauhaus. Asal usulnya itu. Dan si Belanda itu mengikuti mana? Mengikuti Bauhaus atau mengikuti École des Beaux-Arts. Itu akar permasalahannya di mana ini ketemu di sini. Tuh kemudian ini yang Alvar Aalto. Another tokoh dengan jalur yang lain lagi. Kalau tadi Frank Lloyd Wright jalurnya ketemu di Louis Sullivan dan ketemu di École des Beaux-Arts. Nah, yang belum saya sampaikan adalah ini Alvar Aalto, ketemunya di mana? Begitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Uyang. Jadi arsitektur modern tidak sederhana bentuk kotak. Apalagi tadi ada yang MMP, tidak sesederhana bentuk segitiga piramid yang ada di Louvre. Tidak sesederhana Bank of China di Hong Kong dan segala macam. Belum lagi nanti kalau Missouri Yamasaki dengan Twin Tower-nya. Kalau ada kelompok yang ngambil itu akan seru banget nanti. Seorang pendatang dari Tiongkok yang kemudian membuat ikon utama, ikon ekonomi dunia di kota New York, Twin Tower, WTC Twin Tower itu. Kok bisa? Seperti tadi sampaikan bahwa masalah arsitektur modern bukan hanya sekedar masalah bentuk. Ini udah masalah ekonomi, sedikit banyak tentang politik, sengaja tidak saya bahas. Kaitannya dengan Nazi, kaitannya dengan kapitalisme model Amerika dan segala macam. Itu akan sangat-sangat seru gitu kalau dibahas yang itu. Tapi saya membatasi tidak ke arah sana, cukup efek dari ekonomi saja. Gitu pertanyaan. Cukupkah? Kalau tidak ada, ya tidak masalah. Saya tunggu nanti minggu depan, memang karena tanggal merah ya, nggak mungkin. Tapi tetap untuk saya nggak tahu kelas Indralaya atau kelas Palembang yang kebetulan dapat di hari Kamis untuk tag kehadiran di e-learning. Tetap aja tag kehadiran karena e-learning tidak mengenal tanggal merah. Dia tetap berjalan sesuai dengan tanggalan. Buat dia itu tanggalan itu hitam semua.
Jadi tetap aja di tag kehadiran, dan saya bertanggung jawab dengan membuat video pembelajaran, merespon atau mereview dari apa-apa yang sudah kalian sampaikan di Google Drive. Dan di akhir mungkin nanti agak sedikit penjelasan tentang materi untuk UTS. Saya ada 2 paper, saya bongkar aja. Ada 2 paper yang akan mendampingi kalian. Ada 2 paper yang akan mendampingi kalian dalam membuat UTS. Oke, jadi ada dua paper. Yang pertama ini modern arsitektur di Indonesia, sebuah penelusuran genealogi itu apa, itu silakan kalian bongkar, atau nanti filenya atau linknya saya sampaikan di WA group sebagai pendamping atau sebagai pemicu untuk kalian membuat paper singkat di UTS. Bentar, saya buka juga UTS. Oke, ini yang paper pertama, modern arsitektur di Indonesia, tulisan tahun 2020, dan yang terbaru adalah ini Dutch Architectural Learning Process of the East Indies. Jadi saya membandingkan tiga arsitek, bagaimana arsitek Belanda tersebut belajar tentang kondisi di Indonesia. Karena di UTS kalian akan berhadapan dengan permasalahan. Soalnya kan ini. Soalnya adalah kalian akan berhadapan dengan arsitektur modern yang ada di Hindia Belanda dengan rantang waktu yang saya kurung gitu loh. 1800, katakanlah 1707. Ini sudah early modern sampai sekitar 1926, artinya minimal sebelum kemerdekaan atau masa-masa Hindia Belanda. Hindia Belanda itu resminya kan tahun 1800. VOC dianggap bangkrut, VOC dianggap ambruk, dan kemudian Hindia, wilayah yang dikuasai VOC di take over oleh kerajaan Belanda dan membuat sebuah pemerintahan Hindia Belanda. Jadi katakanlah 1800 lah. Kenapa ini 1707 Stadhuis di Batavia? Ini sebenarnya kantor yang dibuat oleh VOC. VOC itu kan sebuah kantor dagang tapi punya kekuasaan politik, punya kekuasaan militer untuk mengatur wilayahnya. Bisalah ngambil ke arah Hindia VOC, atau kalian fokus di 1800 sampai sekitar 1920-1930 sebelum kemerdekaan gitu aja. Ya katakanlah sebelum Perang Dunia Kedua itu lebih aman, karena pembangunan di sekitar 1900 sampai 1930 itu pembangunan fisik di Hindia Belanda gila-gilaan, sebelum kemudian turun efek dari resesi dunia di 1930. Ada yang beberapa mengatakan itu awal mula Perang Dunia Kedua ini. Ketika resesi habis-habisan, anjlok beberapa rencana pembangunan besar-besaran di Hindia Belanda tiba-tiba harus terpending, dan kita hanya mendapatkan sisa-sisanya, termasuk Gedung Sate. Gedung Sate itu hanya sebenarnya seberapanya dari kawasan utuhnya yang sudah dirancang. Ya kurang lebih itu, sehingga tadi 2 paper yang saya tulis itu menjadi dasar kalian melakukan ulasan untuk UTS. Begitu kurang lebih. Saya menjelaskan gambaran utuhnya aja. Hingga hari ini kenapa saya harus menjelaskan Siam dan segala macam, supaya jelas si Pelache ini posisinya di mana. Dan sebenarnya Belanda itu punya pengaruh arsitektur modern ke Hindia Belanda dari sisi yang mana.
Gitu? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, terima kasih sudah hadir di sini. Sampai jumpa minggu depan secara asinkronus. Ya, karena tanggal merah saya tidak mungkin memaksa kalian untuk hadir di Zoom. Ya, kualat nanti saya. Jadi saya janji akan buat video pembelajaran sesuai dengan jadwalnya, sekalian kumpulkan dan saya akan ulas dari situ. Terima kasih, sampai jumpa lain kali. Thank you.